cik cik cik. udah sarung. Cik cik. Tes. Cek nih. Cik cik cik. 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 Cik cik.
Saudara-saudara, sebagai murid Tuhan Yesus Raja Gereja, kita akan menekuni ibadah Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Di dalam topik Minggu, berserah kepada rencana Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan yang Maha Suci dengan segenap hati dan jiwa kita bernyanyi. Dan Roh Kudus yang mencipta langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada minggu ini ialah dari Amsal 4 ayat 23 dan Matius 15 ayat 18 sampai 20a. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan,
percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hati laluku iri dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih setia-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar Roh Kristus Pembacaan firman Tuhan, epistel pengantar khotbah diambil dari Filipi 3 ayat 17 hingga 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kau nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umatku terus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling aku cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita semua mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama dengan semua orang seiman dengan kita di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Oh, hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan, tolong teguhkan imannya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Oh, sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sebagai pujian yang kedua, saya undang teman-teman untuk maju ke depan.
Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana saja, kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana saja, kapan saja, layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana saja, kapan saja, layanilah Dia yang memberi hidup bakal, yang memberi hidup bakal, yang memberi hidup bakal. Terpuji nama Tuhan.
Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di gedung gereja dan saudara-saudara yang berada di rumah mengikuti live streaming, mari sejenak kita dengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu Reminiscere tanggal 13 Maret 2022. Ibadah Minggu di masa PPKM level 2. Hari ini Minggu 13 Maret 2022 adalah Minggu Reminiscere, artinya adalah saya ingat ma akka dengan nibasam. Ingatlah akan kasih setiamu ya Tuhan. Dengan topik Minggu, Marguru tulomo ni rohani Tuhani, berserah kepada rencana Tuhan. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 tanggal 8 sampai 14 Maret 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 450 orang atau 75%. Ibadah Minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu ibadah Minggu pagi pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah Minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah Minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Rencana menambah frekuensi ibadah Minggu. Sehubungan dengan semakin melandainya grafik pandemi COVID-19 dan telah diturunkannya status PPKM ke level 2, maka gereja kita merencanakan menambah frekuensi ibadah Minggu menjadi 3 kali, yaitu pukul 7, 9.30, dan 17 WIB. Rencana tersebut akan dimulai pada bulan April 2022 yang akan datang. Ibadah Sekolah Minggu. Ibadah Sekolah Minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1. Persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu 1A untuk huria dan 1B untuk pembangunan atau pemeliharaan. Kedua, persembahan setelah khotbah ke depan altar, yaitu untuk kantor pusat, dan persembahan kasih dalam amplop khusus untuk sintua pensiun. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui sintua WIK masing-masing. Purna Bakti Sintua. Sehubungan telah memasuki usia pensiun atau Purna Bakti 65 tahun pada tanggal 31 Oktober 2021, maka pada ibadah Minggu pukul 9.30 hari ini, gereja kita akan melaksanakan acara Purna Bakti bagi Amang Sintua Sabar Mananti Parulian Sitompul. Kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus sebagai penghargaan atas pelayanannya selama 19 tahun 2 bulan, 5 Januari 2003 sampai 13 Maret 2022 di Gereja HKBP Kernolong dan WIK 5 Cempaka Putih Galur Kodam. Setelah acara Purna Bakti akan dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah di ruangan serbaguna. Pertangyangan WIK gabungan. Gereja kita akan melaksanakan pertangyangan WIK gabungan secara virtual pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 19 WIB.
Cara pelaksanaan virtual Zoom. Topik berserah kepada rencana Tuhan diambil dari Filipi pasal 3 ayat 17 hingga ayat 21. Khusus untuk week 10, kompleks Depkes dan perhubungan akan dipisahkan dalam satu room untuk melaksanakan perekrutan calon sintua yang tertunda pada hari Selasa yang lalu. Diharapkan segenap warga jemaat bergabung dalam acara tersebut. Calon sintua. Pada pertanyaan week dan perekrutan calon sintua yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 8 Maret 2022 untuk week 1 dan 10 dan Rabu 9 Maret 2022 untuk week 7, 8 dan 11 telah terpilih menjadi calon sintua yaitu week 1 Kernolong Kramat Kuitang Kalipasir, Senen, Perapatan Pejambon Kota, Amang Joshua Jeri Tumangger, suami Inang Sara Rosmawati Tambunan. Week 7, Tanah Tinggi Tangsi Penggorengan, Amang Toruson Martua Simanungkalit, suami Inang Kenli Triana Sibarani. Week 8, Johar Baru, Amang Febriano Hutasoit, suami Inang Merliwati Efriani Pardede. Para calon sintua tersebut diharapkan untuk mulai mengikuti sermon pelayan tahbisan pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 19 WIB di ruangan serbaguna. Sermon Punguan Ama. Punguan Ama gereja kita akan memulai sermon Punguan Ama pada hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 19 WIB, tempat ruangan serbaguna, agenda, sermon dan pemilihan pengurus Punguan Ama tahun 2022 hingga tahun 2024. Diharapkan segenap ama di gereja kita menghadirinya. Periodisasi pengurus seksi. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode 2 tahunan kepengurusan seksi-seksi di ketiga dewan pada akhir bulan Februari, maka diharapkan setiap seksi melakukan rapat seksi untuk memilih pengurus. Rapat seksi dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. Jika tidak memungkinkan secara onsite, maka rapat tersebut bisa dilakukan secara virtual. Pelantikannya dijadwalkan pada hari Minggu 20 Maret 2022. Kepengurusan tersebut adalah untuk periode Maret 2022 hingga Februari 2024. Pertemuan Dewan Marturia se-HKBP Distrik 8. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pertemuan Dewan Marturia se-Distrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 11 WIB, tempat HKBP Mampang Prapatan, Jalan Duren Bangka nomor 34, Jakarta Selatan. Peserta Ketua Dewan Marturia. Selanjutnya, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat 11 Maret 2022 di RSPAD Jakarta Pusat, yaitu Inang Jadiate Borusi Tanggang, istri Amang Tulus Tambunan, warga jemaat Week 7 Tanah Tinggi Tangsi Penggorengan, tutup umur 60 tahun 1 hari. Batu 8 Pematang Siantar 10 Maret 1962 hingga Jakarta 11 Maret 2022. Disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Primaya PGI Cikini. Acara melayat telah dilayankan pada hari Jumat 11 Maret 2022 di malam hari. Telah dimakamkan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Ibadah tutup peti dan pemakaman dilayankan oleh Amang Pendeta Robertson Tarpandiangan, Amang Sintua Kaspar Junior Marhaposan Tambun,
dan Inang Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayat 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan khotbah. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi. Nadi halus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada on-site beribadah di gedung gereja saat ini, demikian juga yang mengikuti live streaming di tempat masing-masing. Dan saat ini kita ada sukacita sebab salah seorang dari majelis jemaat, yaitu Amang Sintua Sabar MP Sitompul, akan memasuki Purna Bakti. Untuk itu semua Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan salam untuk kita. Horas. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Reminiscere adalah dari kitab Kejadian di pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin setiap kali kita mengingat, memperbincangkan atau mendengar tentang Abram, atau kadang-kala kita mengatakan Abraham karena itu nama kemudian, pasti sangat menarik perhatian kita. Sebab Abram memang sebagaimana sudah menjadi satu sebutan yang akrab, sebutan yang benar dengan kepribadiannya, disebut sebagai bapa orang percaya yang pantas diteladani. Dan pada saat ini juga tetap menarik untuk kita perhatikan, kita dengar, bahkan kita teladani dari apa yang dikatakan tentang dia. Pertama-tama kalau kita memperhatikan dari awal bacaan kita tadi, diawali dengan kata kemudian. Kemudian, dan kemudiannya itu datanglah firman Tuhan, artinya bukan dari pihak Abram. Oleh karenanya kita tentu akan mencari tahu sebelumnya ada apa, sebelumnya apa yang terjadi. Oleh karena itu mungkin kita akan kilas balik sebentar Bapak Ibu Saudara,
bahwa setidaknya ada 6 catatan yang perlu mendasari atau mengawali kata demikian ini. Pertama-tama kita ingat ketika Abram bersama keluarga dan juga Lot, anak saudaranya, tiba di Kanaan. Tuhan sudah berkata, lihatlah, inilah tanah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Itu bisa kita baca di pasal 12. Lalu sedemikian rupa terjadi paceklik. Akhirnya dia harus pergi ke Mesir. Lalu di Mesir ada dinamika pertemuan dengan Firaun. Tetapi kemudian Firaun sangat hormat kepada Abram. Lalu diberangkatkan juga dengan penghormatan yang khusus. Sesudah itu dengan baik-baik dia berpisah dengan Lot. Dan tentu kita pasti ingat, jika engkau memilih ke kanan, aku memilih ke kiri. Jika engkau memilih ke kiri, aku akan ke kanan. Sungguh mulia ungkapan dari seorang yang sebenarnya tingkat ayah kepada tingkat anak, yaitu Lot. Dan kemudian kita tahu secara baik-baik mereka berpisah. Ingat, mereka diberkati Tuhan dengan kemakmuran, dengan berbagai hal. Lalu kemudian Lot ditawan oleh koalisi 4 serangkai raja-raja timur. Disebutkan nama mereka yaitu Amrafel, Ario, Kedor Laomer, dan juga Tideal. Lalu Abram berangkat bersama dengan 318 anak buahnya yang terlatih untuk merebut kembali Lot, dan benar Lot diselamatkan. Dan Raja Sodom sangat hormat kepada Abraham atas kemenangan itu. Lalu kemudian bertemu dengan Raja Salem yang juga adalah imam Allah yang maha tinggi. Dan raja ini membawa anggur dan roti. Kemudian dia memberkati Abram. Demikian formula berkat itu. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Di samping itu kita ingat bahwa Abram memang adalah seorang yang sangat kaya. Tercatat dalam Kejadian 13. Bapak Ibu Saudara, keenam fakta inilah tentunya yang sedang dia pergumulkan atau sedang dia pikir-pikirkan. Dan saya yakin sebagai seorang yang terbiasa karena dia sudah ada membangun mezbah di Kanaan. Dia berada di mezbah itu. Sepertinya dia sekarang berhadapan dengan Tuhan lalu memberitahukan semua keadaan itu. Dia sudah mulai tua, Bapak Ibu Saudara. Dia teringat ya semua apa yang telah diterima dan mungkin juga dengan tantangan-tantangan itu. Umumnya orang mengatakan kayaknya ada 2 hal yang sedang dipergumulkannya. Yang pertama, jangan-jangan nanti yang tadi musuhnya 4 serangkai itu akan datang membalaskan. Karena itu biasa pada zaman dulu, ya, kalau kalah dibalas lagi, serang menyerang kira-kira seperti itu. Tapi oleh Tuhan kita, kepada kita dikatakan jangan membalas ya kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Tentu ini karena perjanjian lama, masa dulu pasti menjadi beban pikiran Abram. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, dan ini bentuk yang dominan.
Saya sudah punya semua. Tuhan sudah memberikan tempat ini kepadaku. Lalu siapa yang akan mewarisi ini? Tuhan berkata bahwa yang mewarisinya adalah dari keturunanku. Sementara sampai sekarang belum. Sampai dia sudah merancang salah seorang dari hambanya yang lahir di rumahnya. Itulah nanti yang menjadi pewaris yang bernama Eleazar. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungannya itu, yang tadi saya katakan, saya yakin itu dekat mezbah yang dibangunnya. Disitulah datang ungkapan tadi. Kemudian apa? Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jadi firman itu tidak langsung ya seperti sekarang disampaikan oleh hamba Tuhan, tidak. Atau mungkin terdengar sedemikian rupa, tapi dalam satu vision, dalam satu penglihatan ada suara datang. Dan suara itulah Bapak Ibu Saudara yang sangat penting sekarang kita perhatikan lagi. Yang pertama dikatakan janganlah takut. Barangkali ada sekarang kegundahan di dalam hati Abram. Ada rasa takut menjalani masa depannya atau rasa cemasnya. Pertama tadi kita sudah sebutkan tentang mungkin juga orang lain datang membalas. Tapi yang kedua soal pewaris, bagaimana ke depan. Dan kata janganlah takut. Ini adalah suatu sapaan yang terus langsung ke inti pergumulan, ke inti kegalauan. Ya, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, begitu enaknya jika ada seseorang menyapa kita dengan meneguhkan hati kita, unak kumabiar. Pos roham. Di situasi yang sulit, di saat kita mungkin sakit, di saat kita mungkin sedang bergumul tentang ekonomi, tentang pekerjaan kita, tentang hubungan suami istri. Lalu ada orang mengatakan, ada suara mengatakan, unak kumabiar, pos roham, adong nakurang huurupi pe. Seperti itu suara yang datang dari Tuhan kepada Abram yang sedang bergumul di suatu kesempatan yang dia. Dan Tuhan berkata bahwa dialah yang menjadi perisai. Perisai adalah pelindung. Biasanya dalam perang tradisional, ya musuh biasanya datang berhadapan seperti ini, lalu dia di sini ada perisai untuk menghalangi setiap senjata yang mungkin datang dari musuh. Ya sekarang ini memang kalau alat-alat peperangan kita sudah tahu bukan hanya dari depan, kadang-kadang dari mana pun bisa dari atas. Tapi dulu kita tahu itu dari depan, sehingga ada perisai-perisai ini bisa menghadang ya senjata-senjata. Tuhan berkata seperti itu, aku akan menghadang itu semua kalau ada pun senjata dari sana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau untuk melindungi orang yang benar-benar dekat dengan Dia. Tapi ditambah lagi upahmu akan besar. Upahmu memang tidak disebutkan di sini upah apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita yakin upah yang dikatakan itu adalah sesuatu yang bukan mencelakakan, tetapi sesuatu yang tentunya membawa sukacita. Upah itu adalah sesuatu yang membawa bahagia. Oleh karenanya, upah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, walaupun pada saat itu mungkin belum bisa mereka lihat secara langsung, tetapi sekarang Tuhan sudah katakan bahwa upahnya akan besar atas semua ketaatan, atas semua apa yang telah dilakukan oleh Abraham itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang kita dengar
disampaikan oleh Tuhan kepada Abram, tentunya bagi kita ini adalah juga sesuatu yang menjadi harapan, menjadi sesuatu yang tentunya meneguhkan hati setiap orang percaya yang mau dekat, yang mau berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, kalau kita amati memang, ataupun upah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abram, tidak terus langsung nyata bisa dilihatnya. Dan kita tahu masih menunggu lama. Dan inilah juga yang perlu Bapak, Ibu, Saudara kita harus ingat, bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, jangan terus berharap saat dijanjikan terus pada saat itu terjadi atau terwujud. Kepada kita juga banyak janji Tuhan, janji penyertaannya, janji untuk menguatkan, janji untuk senantiasa bersama dengan kita, bahkan memberkati apa yang kita kerjakan, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi ingat, sebagaimana kepada Abram, tidak langsung semuanya terjadi pada saat dikatakan oleh Tuhan. Dan ini merupakan tantangan, bukan hanya tantangan kepada Abram, sebab kita jauh juga bagaimana tantangan itu berawal dari Sarah, karena Sarah juga sudah gunda barangkali, lalu dia menawarkan seseorang, dia berpikir mungkin aku tidak lagi bisa melahirkan, lalu disuruhnya Abraham untuk mendekati Hagar. Ini adalah juga tantangan, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dalam penantian Sarah itu juga tergoda jatuh. Tapi kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara, di saat-saat seperti inilah kita perlu mengulang. Di saat seperti itulah kita perlu, saya lebih enak memakai dalam bahasa Batak kita, mengarata-ratai, mengarata-ratai, mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu ketika kita mengulangnya, kita akan dekat kepada Dia. Seperti itulah yang terjadi terus menerus kepada Abram yang kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi hal lain ini juga perlu, sebab ada sekarang ini tren, ada arah, ada mungkin perilaku di zaman now, Bapak, Ibu, Saudara, yang berbeda dengan penantian orang-orang percaya seperti Abram ini. Apa itu kira-kira? Saat ini kita pengen semua serba instan, pengen cepat, berbagai hal kita lihat itu. Bahkan sekarang ini juga kita lihat untuk pengiriman barang pun sudah ada jasa pengiriman memakai si cepat, kan gitu ya, supaya perhatian orang bahwa ini lebih cepat. Hal lain juga tentu mungkin kita bisa lihat, Bapak, Ibu, Saudara, termasuk dengan makanan. Walaupun sekarang kita diingatkan hati-hati dengan makanan cepat saji. Opung kita juga dulu mengingatkan kalau ini perlu diterjemahkan oleh Bapak atau Opung kepada kita. Manat unang tertutup, jamot unang terhubung, nai humalaput tata idahanna, nai humarojor. Aduh teh, mabulah ingot tamu dobe, mabulah hudunna. Alani unak kumarujur, unak saya kumalaput, unak tata idahan, gabi muruk dongan namangan, ate tata dobenin. Saya mau katakan amang inang, ada waktunya untuk Tuhan. Untuk kita perlu kesabaran, perlu penantian. Bapak, Ibu, Saudara, melalui apa yang dialami Abram pada saat ini, bahwa Tuhan mengingatkan kembali apa yang pernah Tuhan katakan kepadanya, bahwa
keturunan Abram akan banyak dan akan mewarisi tanah yang dijanjikannya, yaitu tanah Kanaan yang sudah ditempatinya pada waktu itu. Ini pengulangan dijanjikan Tuhan dengan bentuk atau kata atau contoh yang berbeda. Ya, kalau yang pertama waktu ya tiba di Kanaan, kepada Abram dikatakan, ini tanah ini lihatlah ya, bahwa inilah akan kuberikan kepada keturunanmu. Lalu yang kedua, yaitu setelah Abram kembali dari Mesir, ya kepadanya disuruh untuk melihat, lihatlah ya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ya nanti keturunanmu akan sebanyak itu. Lalu yang ketiga, yang hari ini kita baca, Tuhan katakan, ayo keluar dulu sebentar. Ini malam hari. Itu tadi yang dalam perenungannya itu. Keluar dulu sebentar. Bapak Ibu Saudara, ini juga perlu. Keluar dulu sebentar dari situasimu itu. Keluar dulu dari pergumulanmu itu. Ayo, lihat langit. Ya, hitung bintang di sana. Saya tidak tahu saat mana lah kira-kira ini kalau di tempat kita ya. Hitung berapa itu. Ya, sedemikianlah banyaknya keturunan. Bapak Ibu, ternyata Tuhan kita itu juga memakai cara yang berbeda-beda. Ya, untuk menyatakan firman-Nya, untuk menyatakan janjinya kepada kita. Karena itu kita perlu juga bergerak ya dari yang satu ke yang lain. Cara Tuhan kita harus ikut. Jangan kita terus begini, dulu kan Tuhan berkata seperti ini. Sekarang juga ya seperti itu. Ternyata bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dulu ini tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Tapi kemudian lihat timur, barat, utara, selatan, ya caranya udah berbeda. Sekarang lihat langit, bintang, ya ini sejumlah itulah nanti keturunanmu. Tapi isinya tetap janjinya untuk menyatakan keturunannya. Dan ini perlu kita ingat Bapak Ibu, janji Tuhan tetap, cara Tuhan menyatakannya itu bisa berbeda-beda, bisa di situasi yang juga berbeda Bapak Ibu Saudara. Dikatakan setelah Tuhan menyampaikan firman-Nya, ada satu kata yang sangat menarik tentunya, dan ini untuk kita semua pasti kita miliki. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Singkat sekali. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Tidak ada kata yang lain. Dan kemudian dikatakan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, percayalah. Kata ini dalam bahasa Ibraninya adalah kata aman. Dekat dengan kata iman, ya, tapi itu dalam bahasa Arab. Ibrani ke Aram ke Arab itu dekat, Bapak Ibu Saudara, ya, aman. Lalu kemudian amin, itu juga tiga kata itu. Aman dalam Alkitab diterjemahkan lebih banyak percaya, kemudian setia, dan satu lagi teguh. Berarti dalam kata percaya itu, yang tadi dikatakan Abram percaya, itu berarti di dalam dirinya ada sekarang rasa percaya itu sendiri, tapi juga ada kesetiaan dan keteguhan hati. Orang percaya itu akan ditandai dengan kesetiaan. Orang percaya itu akan kelihatan teguh, kuat. Dan itulah yang dimiliki oleh Abram. Lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran Abram. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita juga semua seperti itu. Kita mempunyai iman, mempunyai percaya kepada Tuhan,
dan kita tentunya setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi saya katakan ketika ini diulang, ketika ini dirata-ratai, kemudian Abraham kita tahu semangat kembali untuk melakukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatannya sampai dia tua, sampai dia melihat anaknya, sampai dia juga ya kita tahu pernah dicoba bagaimana dia mau nggak mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, anaknya yang satu-satunya yang sudah lama dinantikannya. Dalam iman dia mau. Tapi dikatakan oleh penulis Ibrani, kok bisa tegar dia menyerahkan itu ya? Tapi kita tahu apa yang dikatakan penulis Ibrani, sebab dia tahu bahwa kuasa Tuhan membangkitkan orang mati pun bisa. Itulah hebatnya. Dia berani melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya, walaupun itu berat Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kata percaya ini perlu mungkin kita juga hubungkan dengan ini, dengan pengertian atau dengan ya kalau kita katakanlah ini dengan pikiran. Sebab ini sering menjadi ya percakapan kita. Apakah harus percaya dulu baru mengerti atau sebaliknya mengerti dulu baru percaya? Seorang filsuf Petrus Abelardus, dialah yang pernah mempopulerkan ini. Mengerti dulu baru percaya. Mana mungkin kita percaya kalau sama sekali kita tidak mengerti. Tapi Bapak Ibu Saudara, mulai dari Abraham kita tahu, demikian juga Daud, demikian juga tokoh-tokoh Alkitab berikut, Rasul Paulus. Lalu kita juga ingat ya terutama Tertullianus, Agustinus, kemudian Martin Luther. Mereka tetap mengatakan sebagaimana dulu bahwa dalam percaya itu menerima sedemikian, lalu nanti kamu akan mengerti. Terima, percaya kepada kuasa, kepada Tuhan, lalu nanti kamu akan dituntun mengerti. Jangan mengerti dulu baru percaya. Bapak Ibu tahu tokoh besar ya yang mengerti dulu baru percaya itu prinsipnya. Ingat bagaimana Karl Marx dia mencoba mengkutak-katik kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2, Kisah Rasul 4 tentang komunitas. Dia bahas sedemikian rupa. Kemudian kitab Roma dia bahas dengan pengertian. Lalu kita tahu bagaimana kemudian Karl Marx, Bapak Ibu Saudara. Karena itu percayalah. Percayalah, terimalah, setialah, dan teguh tetap di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan memberikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah firman ini sekarang berkumandang untuk kita, supaya kita percaya, supaya kita berserah kepada Tuhan. Salah seorang hamba Tuhan, kalau saya catat, hamba Tuhan yang duduk di depan ini didampingi oleh kekasihnya, ya Mangnya, sejak 1997, walaupun tadi dikatakan 19 tahun plus 2 bulan, itu adalah setelah ditahbis, itu barangkali hitungannya. Tapi mulai calon sintua, seperti 3 orang tadi diwartakan, minggu lalu juga ada 5 orang ya, itu amang ini sejak 1997. 3 tahun deh. 10 nomor 20 ya. Dan saya juga sedikit agak protes memang cara menghitung. Ketika saya dikatakan ya ini untuk mengurus dana pensiun, mulai menjadi pelayan, lalu dihitung menjadi pelayan itu sejak 1986. Saya katakan saya sudah menjadi pelayan sejak 1983.
Ya 3 tahun tidak dihitung sedemikian rupa. Tapi itu karena masa vikariat. Saya dengan Amang Nababan 3 tahun vikariat dulu. Sebab kami mulai dari sarjana muda. Jadi sarupa do hitamang 10 tahun praktek ate. Jadi amang 10 tahun, 10 tahun masa praktek, masa learning. Kalau sekarang masa learning sintua lebih kurang 1 tahun itu di aturan kita. Ya saya mau mengatakan itu sebenarnya yang dihitung itu ya lebih dari situ barangkali ada yang kita kerjakan, ada yang kita lakukan. Dan seperti itu juga Amang. Saya lihat catatan yang dicantumkan oleh sekretariat begitu banyak apa yang telah dikerjakan di jemaat ini. Tetapi saya yakin masih banyak juga yang belum tercatatkan. Yang tidak tercatat oleh sekretariat kita, ya tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengingat itu. Tuhan mencatat itu. Demikian juga untuk kita Amang Inang semua. Walaupun mungkin tidak diapresiasi oleh saudara-saudara teman-teman kita. Tapi saya yakin kita berbuat. Dan itu dicatat oleh Tuhan. Di depan ada kotak. Depan pintu. Tuhan akan mencatat siapa yang mengisi kotak itu. Kalau kami bisa mencatatnya jumlah yang masuk dalam kotak ini seminggu ini. Berapa ya minggu yang lalu ya? Enggak sampai 100.000 saya lihat. Ya. Tapi itu adalah untuk pelayanan diakoni sosial. Lalu ada kembang saya lihat di meja itu Bapak Ibu Saudara. Memang tidak disebutkan yang memberikan kembang itu. Tapi pasti Tuhan mencatat itu, ya, dan yang memberikan itu ada bersama dengan kita di sini. Tuhan catat itu. Tapi ingat lagi bahwa apa yang kita perbuat untuk itu, karena itu adalah pelayanan untuk diakoni sosial, Tuhan juga catat itu, Bapak Ibu Saudara. Buku nyanyian HKBP 820 ayat 3. Yang kau perbuat tertulis di surga dan dari Tuhan ada balasnya. Belas kasih-Mu yang telah kau taburkan nanti upahmu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap, semua hartamu hanya sementara, kasih tulus kekal selamanya. Ini untuk Amang Sitompul. Ala sotar surat sudi Amang akanani ulamunaya tenon. Ya, alai itu tate. Alaihi tapi sudi songonido Amang Inang. Ya Tuhan catat kok apa yang kita lakukan itu. Dan inilah keteladanan yang perlu kita ikuti. Inilah teladan yang perlu diteruskan. Dakolan Amangon, tapi juga anak-anak Amang ini, ya, bekerjalah juga memberi teladan seperti yang telah dilakukan Amang ini dan semua tentunya keluarga. Karena itu Amang Inang semua mari kita berangkatkan Amang Sintua kita ke masa purna bakti. Catatan anggota Hona Situa Hokdo masa kemajelisan yang purna bakti. Karena itu kita doakan senantiasa tetap menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan, keluarga, dan masyarakat sebagai hambanya. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang senantiasa mengingatkan kami bagaimana kasih-Mu tetap menyertai orang, menyertai siapa yang percaya yakin kepadamu, yang selalu berserah kepada Tuhan. Melalui teladan Abraham, kami banyak belajar bagaimana keteguhan hati, bagaimana orang beriman itu bersikap di tengah-tengah penantian yang panjang, di tengah-tengah pergumulan yang sering datang. Tuhan, dalam hidup kami juga kadang kala silih ganti duka dan suka. Kadang di saat suka kami terlalu ceria.
Dan saat duka, kami terlalu terbenam perasaan kami. Tapi Tuhan, kami yakin Engkau selalu hadir, sebab Roh-Mu ada bersama dengan kami untuk meneguhkan. Karena itu Bapa, teguhkanlah kami semua dalam pergumulan hidup kami, dalam perjalanan hidup kami, dalam penantian apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk warga jemaat-Mu semuanya. Berkatilah ya Tuhan, yang kecil, remaja, pemuda, dewasa dan tua, dalam setiap pergumulan hidup masing-masing, dalam tantangan-tantangan dan harapan, biarlah Engkau Tuhan memberikan penguatan dan sukacita. Tuhan, secara khusus kami bawa dalam doa yang berduka karena Inang Jadiate si Tanggang telah mendahului keluarga Amang Tulus Tambunan, Agripa dan Hosea, dan bersama keluarga besar mereka. Biarlah Engkau tetap meneguhkan hati mereka, menghibur mereka, sehingga mereka boleh tetap Tuhan tegar untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran minggu ini, 41 orang. Berkati mereka Tuhan dalam pertambahan hitungan tahun usia, supaya semakin bersyukur kepada Tuhan dan semakin giat tetap bekerja di tengah hidupnya. Yang berulang tahun pernikahan ada 7 kepala keluarga, mereka pun berkati Tuhan dalam keluarga mereka tetap setia dalam ikatan janji suami istri, berbahagia dan menjadi berkat untuk masyarakat lingkungannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi calon sintua, dan kami juga masih menantikan dari beberapa week lagi jika masih ada yang akan bertambah. Atas kesediaan mereka Tuhan kami bersyukur, dan biarlah di masa mereka pembelajaran sampai mereka menerima tahbisan sintua nanti, bersama dengan Roh-Mu mereka kuat teguh menjadi para pelayan-pelayan yang tangguh di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan periode yang sedang berlangsung sekarang ini di tingkat kategorial, juga di seksi-seksi marturia dan diakonia. Tuhan, Engkaulah yang menunjukkan siapa dari kami ini warga jemaat-Mu yang rela untuk pelayan-pelayan sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Tuhan, berkati berjalan dengan baik. Khusus Tuhan, hari ini seorang hamba-Mu memasuki masa purna bakti kemajelisan Amang Sintua Sabar MP Sitompul. Tuhan, dalam semua apa yang telah dikerjakannya Engkau tahu. Biarlah Tuhan berkati itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi bagian sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah Amang dan Inang dalam masa tua mereka bisa tetap Tuhan sebagai berkat di tengah jemaat dan juga dalam keluarga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Tuhan beban pergumulan kami, pengharapan kami ke tangan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 417, Serak dari Kidung Jemaat, serahkan pada Tuhan. Seraya kita menyerahkan persembahan kita ke depan altar. Serahkan pada Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memasuki acara Purna Bakti Sintua. Di saat kita menyanyi Ho Tuhan Kaholongan, Amang Sintua Sitompul bersama dengan Inang datang ke depan, demikian juga semua majelis jemaat. Kita bernyanyi. Bartu aturan ni HKBP Ponggol Paonopon Bidu 25 ayat onom butir onom namadok pasiudo sahala situa molodung marumur onop 55 tahun alai kokdo tohonan hasituauna jala pasahatom ma surat ketetapan pasiunna. Bartusi tabigi mas surat ketetapan pensiun ni amang situa sabar MP Sitopul jinahahon ni amata sekretaris huriatta amang situa Riston Pangaribuan. Surat keputusan pensiun nomor 019 garis miring D8 Romawi garis miring R1 garis miring H1 garis miring SKP garis miring 3 Romawi garis miring 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jakarta membaca tata dasar dan tata laksana HKBP setelah amandemen ketiga pasal 25 butir 6.6 menimbang perlunya masa pensiun bagi majelis tahbisan di HKBP, memperhatikan keputusan sermon majelis tahbisan HKBP Kernolong pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, memutuskan nama Situa Sabar Mananti Parulian Sitopul, tempat dan tanggal lahir Medan 31 Oktober 1956, tempat dan tanggal penahbisan HKBP Kernolong Resort Jakarta
5 Januari 2003. Wilayah pelayanan Week 5, Cempaka Putih, Galur, dan Kompleks Kodam. Masa pelayanan 19 tahun 2 bulan. Pelayanan di jemaat. Pada tahun 1997 menjadi calon sintua. Tahun 1999 anggota seksi keamanan. Tahun 2001 hingga 2021 koordinator keamanan gereja. Pada tanggal 5 Januari 2003 ditahbiskan menjadi sintua. Tahun 2003 hingga 2020 anggota Majelis Perbendaharaan. September hingga Oktober 2004 anggota Panitia Peduli Kasih Bonapasogit Punguanama. April 2006 anggota Panitia Evangelisasi KOR Punguanama. Tahun 2007, Wakil Ketua Panitia Perayaan Natal Gabungan Seksi-Seksi. 2009, anggota tim dana dari HKBP Kernolong dalam rangka pengadaan rumah dinas preses HKBP Distrik 21, Jakarta 3. 2009, peserta pelatihan penulisan dan editor Renungan Harian Salom. Tahun 2009, Ketua Panitia Pesta Huria dari Week 5. Tahun 2008 hingga 2016, Sekretaris dan Bendahara HKBP Resort Jakarta 2 periode. Tahun 2008 hingga 2012, utusan Resort Jakarta ke Sinode Distrik. Tahun 2010, Wakil Ketua Panitia Pembangunan HKBP Pondok Mambu Minggu Pagi. Tahun 2012 hingga 2016, utusan ke Sinode Godang HKBP. Tahun 2012, Ketua Pesta Huria ulang tahun ke-93 HKBP Kernolong. Tahun 2013, Ketua Panitia Perpisahan atau Pensiun Pendeta Sabar PD Simanuk Kalit. 2013, anggota tim verifikasi keuangan HKBP Kernolong. 2015, anggota tim verifikasi keuangan HKBP Kernolong. 2016, Ketua Seksi Keamanan Panitia Pesta Huria dan ulang tahun ke-96 HKBP Kernolong. 2017, Koordinator Keamanan Kunjungan Orsemi ke Bonapasogit. Tahun 2018, Koordinator Keamanan Panitia Jubileum 100 tahun HKBP Kernolong. 2018, Wakil Ketua Panitia Perayaan Natal Gabungan Seksi-Seksi. 2018 hingga Maret 2022, Ketua Seksi Kemasyarakatan Dewan Diakonia. Tahun 2019, Ketua Panitia Rapat Perhalado di Ciawi, Bogor. Tahun 2020, Ketua Panitia Perayaan Natal Gabungan Seksi-Seksi. Tahun 2020, Ketua Panitia Pesta Huria ulang tahun ke-101 HKBP Kernolong. Tahun 2021, Ketua Seksi Keamanan Pesta Huria ulang tahun ke-102 HKBP Kernolong. 2021, Koordinator Keamanan Perayaan Natal Gabungan Seksi-Seksi. Dipensiunkan dari keanggotaannya sebagai Majelis Tahbisan atau Perhalado Partohonan di HKBP Kernolong Resort Jakarta sejak hari ini Minggu Reminiscere 13 Maret 2022 dengan ketentuan sebagai berikut. 1.
menerima penghargaan dari HKBP Kernolong sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tahbisan kepenatuaannya atau hasituaon tetap melekat pada dirinya sesuai tata dasar dan tata laksana dan ruhut permahanion dan pamisangon atau RPP HKBP. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Surat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali jika di kemudian hari ternyata ada kesalahan atau kesilapan pada waktu mengeluarkannya. Selanjutnya, atas nama warga jemaat dan majelis HKBP Kernolong, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya selama ini. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2022. Pendeta HKBP Resort Jakarta, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, ditandatangani dan dicap. Demikian pembacaan SK pensiun. Nunga dibigi hamu amang surat keputusan ketetapan taringot masa pensiun mi alani masih jalangan mahita. Bartu mengesahkan asini rohani Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus doto di perbadia. Hupaborhat ami mahamu mamangoti partikia pensiun. Saya diramoti jala di leo debatama di hamu hahipason dolas ni roha songonima saluhut keluarga. Amin mertang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah mauliate marohanami di asini roham natotong mamasu-masu dot mengaramoti nasa perhubas dot sude ruas ni kuriam huamalate kami ma asini roham naung mengaramoti dot naung margugui honna posom amang situa sabar empe sitopol boy nasida mangula sahat ro dina pensiun. Upangido kami maasin roham mangaramuti nasida do keluarga di nama dalani ulau nasida sigano paridot diaka parasawaran nasida pasu-pasu masaluhut pakku basyon nasida bahen sangap di guarmu jala gabelas ni roha di kami kuriam saya jalo matang yang nami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Depako kamu ma amang tu huriat tajolo. Iya. Hamu akka dongan nungata paborkat na poso ni Tuhani mamangoti masa pensiun sian ha perhalado onna tadok mamauliate di sude pakko basyon nasida nasalelengon asa marparbue bahkan kasangapun di gor ni Tuhata jala tatanya keman nasida do keluarga asa tetong di bagasan pangaramotion ni Tuhani. Timat ulako kaum matu somusiamang ala adopsi pasahaton ni huriatta Tuhamu pinasahat mapartikian tu parartaon. Jalannya maamang surat ketetapan nakin sekuriata di pasahat pareses tado surat penghargaan songonoma padokna surat penghargaan nomor sekian Preses Huria Kristen Batak Protestan distrik 8 daerah khusus ibu kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta
memberikan penghargaan kepada Situa Sabar Manati Parulia Sitopul yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Lahir 31 Oktober 1956, ditabiskan menjadi Sintua 5 Januari 2003, pensiun Sintua 31 Oktober 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Jakarta 11 Maret 2022, HKIP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Mani MTH, ditandatangani dan dicap. Ini Dr. Kacai Hamumon, Dr. kamu mah belga anu nanti, julu jabutai. Iya, dungi marid de mahita. Olak kami majo perhaladu marid de satok kinak kamanginang. Iya, saya bukit di nomor 270 20 ayat 3. Ya pola. Esok tidak menghadap ke sini. Jaanmu di boto turata Sion ibana robalos ni olong na ias nasina burkon soy gotilomu karbueni ay dangadong nabot di atas tanoon nasa nahuli losalku doi olong miroka nakot na manoktong orang di Yesus ujung pami. Songoni mamang sian huriata ditiki marid dihita mulakma tuhudulamu namusena. Kita bernyanyi dari buku Ende Buni Bikas Niholong. Buni Bikas Niholong Pinasahat mapartikiat tu nami wakili ruas sian wek 5 madok hata. Amang silakan. Siano mamang. Los mengarari hiamatong sian utusan perhaladu. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Pandiangan dan Inang, yang kami hormati Amang Pendeta Nababan dan Inang, demikian juga Inang Bebelfro, yang mana kita ketahui pada hari ini masa purna bakti dari Sintua kami, Sintua Sitompul. Demikian juga kepada jemaat Amang Inang HKBP Kernolong dan adik-adikku semua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya kepada Amang Sitompul dalam pelayanannya selama 19 tahun 2 bulan. Itu adalah masa yang sangat panjang dan
kami juga melihat, kita bersyukur pada saat ini telah banyak calon sintua. Selama saya bergereja di HKBP Kernolong ini, jarang setelah pensiun datang sintua sekian banyak. Kami bersyukur kepada Tuhan, mudah-mudahan di tahun yang mendatang demikian juga, supaya pelayanan di gereja kita bertambah baik. Demikian, terima kasih. Mauliate Mamang sahat matuna mewakili Parhaladu. Salam. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Robert Pandiangan, Desta Inang. Yang kami hormati Amang Pendeta SP Nababan sama Inang. Yang kami hormati Inang Wipro, Juliani Guru Tahiran. Yang kami hormati Doaku Palado, Ama Inang Casi. Yang terkasih semua para jemaat Ama, Ina, Napo Subulung, remaja yang hadir pada saat ini bersama-sama kita yang sedang beribadah dalam gereja kita saat ini. Juga yang beribadah lewat live streaming di rumah melalui yanan YouTube HKBP Kernolong. Khusus buat Amang Sintua, sabar menanti paduan Sitompul bersama Inang yang sudah menjalani guna bakti pada saat ini. Kami atas nama Padu Ama.ina.kasih beserta jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang atas pelayanan Amang selama 19 tahun, 2 bulan, melayani dalam suka maupun duka. Waktu yang cukup panjang, pelayanan Amang kumpul beserta didukung oleh Inang bersama anak-anak. Semoga Tuhan berkenan dalam pelayanan yang baik terhadap jemaat khususnya di week 5. Selama pelayanan bersama-sama dengan kami Parhaladu dan ada yang kurang berkenan di hati Amang Sintua Sitompul, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mohon tembak di hitas seluruhnya. Songoni majul atas sambutan atas nama Parhaladu HKBP Kernolong, kami ucapkan terima kasih. Horas Mahita. Iya, Mauliate Ma di Amang Situa Manurung mewakili Parhaladu. Nuaing Amang saat matuhamu mangapu alayadong do penom mangapu nagajang musiamang di tahap kedua. Pinasahat mapartikian terserah ma ala hubere nak kenamolan Amang pitujulu buya lai molo buido inang. Ya, masyat tusak kita kamanginang dang naso argadi lala inang alai ala situasi. Jadi olah namang situ pulma tujulu. Napina sanggapan Amang Pendeta Resort, Amang Pandiangan, Amang Pendeta Nababan, dan Inang Yuliani Boru Tarihoran. Lebih-lebih teman saya Parhaladu Amang Inang, secara khusus senior saya yang pernah bakti di HKBP Kernolong, saya mengikuti lebih kurang
ada 17 situa Amang Inang yang saya tahu selama saya dasi dan situa. Maksud saya di sini, marilah yang muda-muda aktif di gereja sebagai calon situa. Karena saya lagi muda dulu, umur saya masih muda Amang Inang. Dengan tadi dibacakan Amang Sekretaris dengan riwayat pelayanan di gereja, lebih kurang hampir 25 tahun saya. Itu bukan karena ketinggian hati saya, kesombongan saya. Itu semua karena dorongan Tuhan dan dorongan istri saya yang saya cintai. Memang secara kemanusiaan, saya juga kemarin di sermon Perlado sudah mengucapkan tutur kata saya, tiada salah di antara kita. Apabila ada tingkah laku sifat saya atau perkataan saya semua kepada jemaat AKBP Karnolong maupun semua week yang menyaksikan dari Lips Training, dengan tutur kata saya minta tolong dimaafkan. Dan saya juga jauh di mata, dekat di hati. Walaupun saya telah purna bakti, saya tetap di gereja AKBP Karnolong pelayanan. Inilah pengabdian saya sampai titik terakhir saya akan di Karnolong. Dan saya juga mengucap syukur kepada Buruan Suara Pesona Gemintang. Bukan, saya terharu. Kenapa? Lagu-lagunya itu mengenai pelayanan. Jadi selagi dia nyanyi, saya bisa menetekkan air mata. Saya tidak mungkin sampai pensiun Tuhan kalau kau tidak membimbing saya. Ini yang saya banggakan. Saya juga terima kasih sama pendoang resort yang menyampaikan firman yang tadi masalah pelayanan dan firman kita harus percaya sahabat Tuhan apa yang tidak mustahil. Dan pendek kata, karena kita masih ada acara di Serbaguna, sekian dulu kata sambutan saya dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Maulia tema dak sahat ro ilui alai di Serbaguna no rodoi alani Roma hita sudia anotus yakka manginang. Ya do sian inang ala situasi dang begitu julu tutuan non di Serbaguna buima inang dah. Baik Amang Inang, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi, marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Kita nyanyikan sambil kita berdiri. Saudara
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita telah selesai. Sebagaimana tadi ada juga dalam orta jemaat, selesai ibadah ini masih ada ramah tamah untuk Amang Sitompul. Oleh karena itu kita nanti akan bertemu lagi di ruang serbaguna. Horas madihita sudi, ia taisi ma kota diakonia na adong di julu pitwi.